Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak soleh, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk kembali bertemu di video pembelajaran tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada pembelajaran 1. Nah, selanjutnya marilah kita mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga apa yang kita kerjakan di dunia ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak soleh-soleh sekalian, hari ini kita masuk di materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada pembelajaran 1. Bagi anak-anak yang sudah punya buku pegangan atau buku pelajaran, silakan buka bukunya halaman 144. Nah, tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah dengan merawat tumbuhan, dan jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Memelihara tumbuhan itu misalnya kita menanam bunga dan lain sebagainya. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Allah telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangan tumbuhan penting untuk kita memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, anak-anak sekalian sudah tahu belum cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya? Perhatikan gambar berikut. Nah, kita lihat di halaman 144, di situ ada berbagai jenis pertumbuhan pada tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun juga memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Nah, sebelum Ustadz melangkah lebih jauh, Anda masih ingat cara pertumbuhan pada kupu-kupu? Ya, tentu dimulai dari telur, setelah itu ulat, kemudian menjadilah kepompong, dan kemudian terakhir menjadi kupu-kupu dewasa yang siap kemudian bisa bertelur kembali. Nah, seperti itulah contoh daur hidup pada hewan yang kurang lebih juga mirip-mirip dengan daur hidup pada tanaman. Nah, ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan tanaman tersebut bisa dilihat perkembangbiakan alami dengan biji dan tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Ya, selanjutnya contoh tumbuhan yang berkembang biak secara alami dengan biji adalah contoh pohon mangga, pohon pepaya, pohon jeruk, rambutan, semangka, ya, dan berbagai jenis-jenis tanaman lainnya. Selain itu juga di luar sana misalnya yang berkembang biak dengan biji, misalnya pohon nangka. Semua tumbuhan yang berbiji itu biasanya berkembang biakannya dengan biji. Seperti di gambar ini. Ini ada semangka ya, apel, ini mungkin cherry ya kalau nggak salah ini. Ini jeruk, pepaya,
rambutan, dan mangga. Tentunya semua jenis tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara dengan biji. Selanjutnya, tumbuhan atau tanaman yang berkembang biak dengan cara tunas, seperti pisang. Nah, pisang. Ada juga bambu. Nah, jadi yang kecil-kecil ini misalnya itu adalah tunasnya, tunas bambu. Begitu juga dengan pisang. Biasanya itu tunas itu muncul di bagian samping bawah pisang yang besar, itu adalah tunas. Kemudian tunas tumbuh lagi menjadi pohon pisang yang tinggi. Kemudian juga ya cocor bebek, ya, dan berbagai jenis tanaman lainnya yang berkembang biak dengan tunas. Nah, selanjutnya ya contoh ini cocor bebek yang masih ya kecil. Nah, ini juga pisang yang memiliki ya dua tunas ya yang di bawahnya ini. Selanjutnya tunas-tunas ini pun akan tumbuh dan menjadi juga seperti ini, seperti pohon pisang pada seperti pohon pisang yang sudah tinggi seperti ini ya setelah berkembang. Selanjutnya bambu, biasanya itu tunas bambu itu ada di bawah pohon bambu. Nah, jadi ketika bertunas sehingga bambu tersebut berkembang biak dan menjadi pohon bambu yang banyak. Awalnya mungkin satu atau dua menjadi sebuah rumpun bambu yang banyak dan berkerumun ya. Sama juga halnya dengan tebu misalnya. Ya, selanjutnya perkembang biakan buatan adalah perkembang biakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembang biakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Nah, pencangkokan itu biasanya itu dilakukan oleh petani-petani. Nah, cangkok adalah cara perkembang biakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar lebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tidak semua tumbuhan bisa dicangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil atau tumbuhan yang berbiji terbuka. Ya, seperti itu ya. Cangkok itu biasanya bisa dilakukan pada tumbuhan seperti mangga, terus rambutan juga bisa dicangkok. Nah, perhatikan cara mencangkok. Ya, pada gambar 1 ini adalah dahan pohon. Nah, setelah melihat dahan pohon yang bagus, kita mengambil sebuah pisau dan mengupas kulitnya, mengupas kulit dahan pohon tersebut. Setelah itu dibersihkan juga lendir-lendirnya sampai bersih dan ditempelkanlah tanah pada ranting yang telah dikupas dahannya tersebut. Maksud saya ranting yang telah dikupas kulitnya. Setelah itu dibungkus kembali dengan kantung atau boleh juga sabuk kelapa dan diikat. Nah, setelah beberapa saat nanti, menunggu beberapa waktu, maka dahan tadi mengeluarkan akar. Setelah dahan tadi berakar di bagian pencangkokannya ini yang telah dibungkus dengan tanah, maka dahan tersebut bisa dipotong dan ditanam kembali. Nah, selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk, warna,
daun yang berbeda-beda. Nah, mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Nah, Ananda juga boleh melakukannya di rumah dengan cara mengambil daun. Setelah itu Ananda lem, terus ditempelkan di bukunya sebagai koleksi daunnya. Tapi kalau mau mengambil daun tanaman harus hati-hati ya, jangan panjat pohon sembarang. Kalau bisa ini dilakukan dengan pendampingan ayah dan bunda Ananda sekalian. Selanjutnya kita melangkah ke pembelajaran 2. Pada halaman 154, Ananda silakan buka bukunya halaman 154. Berkembang biakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah tersebut biasanya terdapat biji. Biji berkembang biak menjadi tanaman baru. Tanaman baru tersebut tumbuh menjadi tanaman dewasa dan berbuah kembali. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Ayo kita lihat. Nah, bisa juga Anda lihat di bukunya masing-masing halaman 104. Nah, di bagian ini adalah sebuah biji. Nah, di bagian yang ini itu disebut dengan embrio atau calon tumbuhan baru. Di bagian yang ini lebih dalam lagi itu adalah kotiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Dan di bagian luar itu adalah selimut biji yang melindungi biji agar bagian dalam biji tersebut tetap aman. Saya yakin Ananda pernah melihat biji nangka bagi Ananda yang pernah makan nangka. Ya, lihat pada gambar di samping itu ada biji semangka, kemudian tumbuh menjadi semangka kecil atau semangka bayi, atau dalam istilah tumbuhan itu disebut kecambah. Setelah itu kecambah pun berkembang lagi, tumbuh ya menjadi semangka remaja ya, atau semangka yang sudah mulai tumbuh. Kemudian pohon semangka pun mulai berbunga dan merambat di area sekitar. Setelah itu semangka pun yang dari biji tadi menjadi semangka dewasa dan menghasilkan buah yang awalnya tadi dari bunga. Nah, selanjutnya ya, biji semangka yang sudah terpisah dari dagingnya akan menjadi benih semangka. Biji semangka ini memiliki cangkang keras ya. Saya yakin Anda pernah melihat dan sering makan semangka ya. Serta memiliki fungsi dinding sel pada tumbuhan yang akan membantu proses pertumbuhan sehingga akan menjadi susah tumbuh jika langsung ditanam di dalam tanah. Informasi tambahan, biasanya biji semangka ini direndam terlebih dahulu di air hangat dengan suhu sekitar 40 derajat untuk merangsang pertumbuhannya, bahkan sampai keluar tunas pertamanya di dalam air. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan merobek sedikit cangkang biji supaya tunas bisa keluar lebih mudah. Namun cara ini dirasa tidak efektif karena membutuhkan waktu yang lama. Benih ini kemudian ditanam di polybag atau biasa menanamnya langsung di lahan pertanian dengan cara melubangi tanah kira-kira kedalaman 5 cm dan benih pun tadi yang telah disiapkan disemayamkan ya. Kemudian tunas atau kecambah ya. Setelah benih itu ditanam, kemudian menjadilah sebuah kecambah, maka proses selanjutnya adalah benih akan tumbuh menjadi tunas kecil dan mulai terlihat di permukaan tanah. Pada fase ini, bagi para petani perlu menyiapkan kayu sebagai media merambat semangka karena batang semangka akan mulai tumbuh. Nah, selanjutnya kecambah tadi menjadi pohon semangka yang menghasilkan
bunga semangka. Ketika semangka sudah merambat, maka dalam beberapa waktu kemudian akan mulai muncul bunga dengan bagian-bagian bunganya. Bunga semangka itu unik karena memiliki dua jenis kelamin dalam satu bunga, yaitu jantan dan betina sekaligus, atau biasanya juga disebut dengan bunga banci. Bunga semangka cukup besar dengan warnanya kuning yang mencolok. Kemudian bunga semangka lambat laun akan menjadi tentu buah semangka. Nah, buah semangka, awalnya buah semangka hanya sebesar bola bekel atau bola yang kecil gitu. Namun ketika sudah mulai tumbuh, semangka biasanya mencapai ukuran sebesar bola basket atau bola voli. Karena batangnya yang merambat, maka buah semangka akan tumbuh di atas tanah. Pada saat ini, peran biologi dalam pertanian perlu diperhatikan oleh petani, seperti memperhatikan tanah apakah lembab atau tidak, karena jika terlalu banyak air bisa membuat semangka rusak dan membusuk. Petani juga perlu memperhatikan tingkat keasaman tanah untuk bisa menetralkan dan bisa menggunakan teknik pengapuran. Pengapuran ini caranya dengan menaburkan kapur yang mengandung kalsium juga dan magnesium. Kemudian bila perlu, para petani juga menambahkan pupuk berupa pupuk organik dari limbah atau kotoran hewan, karena akan mempengaruhi kualitas semangka itu sendiri. Yang pupuk organik itu berasal dari kotoran hewan, misalnya dari kotoran kambing atau sapi. Selanjutnya Anda sekalian, selain biji, tumbuhan berkembang biak dengan cara tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contoh tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang, cocor bebek. Selain itu juga bambu, tebu juga. Nah, berikut adalah contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan cara tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Nah, gambar di bawah ini adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan cara tunas. Anakan pohon bambu itu akan tumbuh di dekat induknya, dan batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satunya manfaatnya digunakan untuk bermain, dan bisa juga untuk bikin pagar dan untuk membuat beberapa jenis kesenian. Nah, permainan yang bisa digunakan menggunakan batang pohon bambu adalah permainan seperti di gambar. Permainan tersebut dinamakan permainan lompat bambu. Siapa Ananda yang pernah main lompat bambu? Nah, saya kira itu pembelajaran hari ini. Semoga Ananda bisa pahami dan bisa bermanfaat di kehidupan Ananda. Saya kira cukup. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.